Hari ini kita akan seperti biasa merecap pertandingan game week 8 dan game week 9 ya. 7, 8, 9 sih sebenarnya Bundesliga baru 7 ya. Setelah 2 minggu ya tanpa bola. 2 minggu. Seminggu lebih lah. Seminggu lebih ya. Seminggu ada international break. Yes, of course. Dengan you're segala- right. Absolutely ya. Cerita kesedihan dalam international break ya. Indonesia nggak lolos. Sudah lah ya tuh. Efforts. Kita harap nanti next ya 2030 ya. 2030 nggak lolos, next 2034. Gitu-gitu ya 30 terus. lah. Kita harus tetap percaya ya. Lolos ya. Kan formatnya 100 negara. Buset. Buset. 100 negara kan? Nggak ada liga. Langsung kita mulai dulu ya di EPL dulu sebagai liga nomor 1 dulu deh. Oke. Kabar baik untuk fans Manchester United, silakan disampaikan saja nih kepada viewers gimana nih? Alhamdulillah Liverpool akhirnya tumbang dan harus mengakui kehebatan Siap. taktik Ruben Amorim. Oh, wow. 3-4-3 akhirnya menang ya. Iya. Di mana Mbeumo tanpa basa-basi Ya, di menit 2 langsung Benar. mencetak gol. Benar sekali. Padahal dia udah jatuh loh. Ya. Udah jatuh Itu- diri lagi. Gue ngelihatnya ya si Virgil van Dijk-nya tuh udah kayak dia nggak nyundul bola doang, tapi nyerang si Mbeumo biar nggak berdiri lagi, ngehantem. Nggak taunya pala McAllister make penutup renang. Iya. Iya kan? Kacau tuh. Kacau itu. Itu Mbeumo gol cepet ya di menit kedua ya. kalau Menit nggak kedua. salah gua ya. Operan Dan- dari Ahmad ya. Ya, dan Muhammad Salah underperform seperti Iya. biasa. Gakpo juga Gakpo bukan Gakpo sih under. oke sih. Gakpo oke bang, cuman gak hoki. ya. Dua tendangan dia tiang. Lemens gue rasa salah satu kiper muda terbaik nih sekarang. Harus Iya. udah mulai akui nih ya berapa Tapi match ini. ada satu momennya Lemens tuh gue kira hampir Oh, blunder yang dia. dia lompat kecepatan ya. Iya, bolanya ke belakang. Kalau gol sih kocak sih Tapi itu. dia Ya. main bagus bro. Sumpah, Bagus. dia tenang, dia bisa Iya. bantu build up dari belakang. Gue cukup suka nih sama kiper ini suatu angin segar ya untuk mengganti Nana ya. Angin segar nih. Bagaimana nih perasaan lu sebagai pendukung gimana dong? MU? Gol Maguire, pas gol Maguire lu gimana tuh? Itu lompat sih kegirangan sih itu parah. Parah. Karena di dunia Iya. tidak membela tidak membela Manchester United. Oh iya, Liverpool lebih Karena dari dianak emaskan ya. 2016 tidak pernah menang di Anfield Hmm, dan 1 dekade jatuhnya ya berarti ya. Iya. hampir 1 dekade. Gila tuh. Akhirnya menang ya. Akhirnya kemenangan sangat dibutuhkan untuk MU kan untuk nge-boost confidence. Wih. Oh iya. Set, bahasanya S2 banget. Karena dan di pertandingan ini juga membuktikan Inggris itu timnya setan merah, bukan bukan The Reds Liverpool. Iya, Nah, The Red pertarung- Devils nanti iya, maksudnya kali iya. ya, MU. Oke, top ya. Hasilnya membanggakan dan kita masuk ke pertandingan yang jauh lebih seru sebenarnya ya, tim saya. Tim Meriam masih Oh iya. ditunjuk. Tim meriam London akhirnya Masih mempertahankan di puncak ya kami ya. kemenangan 2-0 atas Fulham. 1-0. 1-0. Aduh Kamu salah. nama-namain. Iya. Bisa ngebantai. Ya elah Arsenal tak ya ini Arsenal orang. itu Hey masih hey hey. bantu dari Fortuna. Dengar dulu. Semua musuh yang lawan Arsenal parkir tank. Jadi kita susah mau cetak gol banyak dong. Kecuali kita udah unggul 2-0 duluan, 1-0 duluan di menit-menit 20 30 baru kita bisa bantai. iya, Semua main ketutup, Bro. Tapi di sini nih bagus Arsenalnya. Nggak 1, 2 atau 3-0 sekalipun tidak menggantikan bahwa posisi mereka tetap 1. ya, kami terkuat. Nah, tapi pertarungannya Arsenal di Boxing Day. Karena biasanya selesai Boxing Day, tum. Orang ini Tidak tidak konsisten. tidak bisa move on dari masa lalu ya. Nggak visioner. Kamu tuh harus kayak Menkeu, visioner sekarang. Aduh. Ya kami berharapnya sih begitu, ya kan. Ini 2 kali menang MU, kita nggak tahu besok kalahnya berapa kali. Iya. Tapi kalau dari performa Arsenal ini tinggal nunggu ini Apa? aja nih apa namanya Apa tuh? bubble-nya. Anjing, sotoy banget, sotoy banget. Makanya gue bilang tunggu di Boxing Day. Menangnya baru 1-0 Jer, beda sama tim-tim yang lain. Gini, kita lihat sekarang klasemen EPL gol Arsenal berapa deh di total ya? Nih. Coba kita lihat. 15 gol, Bro. 15 gol berarti 3 doang kebobolan. Lu bayangin baru kebobolan 3. Gila sih. Nah, gimana? Produktivitasnya tinggi, Bang. Iya, gimana? Clean sheet udah banyak banget ya? Banyak banget sampai bosen kadang-kadang. Jadi intinya bosen ya. gitulah ya, David Raya emang bagus sih ya. Dan sebenarnya Saka sama Gyökeres main bagus, tapi sayang lagi-lagi Gyökeres gagal cetak gol. Terakhir golin September, aduh emang
mungkin butuh adaptasi lagi ya. Kita lanjut ke City lawan Everton. Ada yang nonton di sini? Ada yang nonton? Nonton dong. Oh, nonton. Gimana? pertandingan? Jack Grealish nggak ngapa-ngapain. Karena emang nggak main, bener. Kau tambahin. Makanya dia Iya. agak main kecewa sebenarnya Jack Grealish nggak main. Padahal bisa comeback tuh ke hari itu mainnya. Cuman Haaland seperti biasa Iya. selalu menobros masuk Iya. ya. Mencetak 2 gol ya Haaland ya. Bener ya, 1 sundulan, 1 tendangan ya. Tetap menjadi mesin golnya si Tetap jadi mesin gol dan sebenarnya di Everton yang mainnya lumayan bagus Ndiaye ini sayapnya hampir Ndiaye. golin berapa Ndiaye. kali. Cuman ya masih belum beruntung ya. Intinya Haaland total sudah mencetak 11 gol di EPL. wow. Gila ya. 11 gol Baru ya. 8 match udah 11 Lalu gol. 8 match. Orang gila sih ya. Kita lanjut ke Chelsea Nottingham nih. Oh ya, walaupun 1 kartu merah tidak memadamkan mereka menang 3-0. Soalnya kartu merah di menit Akhir-akhir. 87 sebenarnya. Menit 87 Malo ya. Gusto dan sebenarnya Nottingham lebih nyerang sebenarnya. XG-nya lebih tinggi 2, sekian, Chelsea 1, cuman Chelsea lebih efektif mainnya di sini. Biasanya kan kalaupun misalnya udah kartu merah 1 ya, minimal tuh 1 gol balasan. Nggak kosong melompong gitu. Kan Karena udah menit menit akhir, 87. menit 87. Ya pasti parkir bus lah. Oh, kalau lah, udah- Waduh. Garnacho nggak ngapa-ngapain. Iya. Emang pernah ngapain di situ? Iya, nggak tahu kayak gabut aja Garnacho. Ya dengan kemenangan ini Chelsea terlihat semakin lebih nyetel ya. Kalau gue lihat ya, memang mereka tuh mainnya efektif aja sih gue lihat, nggak terlalu banyak bibu, udah efektif golin. Pedro Neto bermain dengan baik lagi-lagi ya. Pedro Neto ya. Salah Pedro satu sayap Neto. terbaik juga nih saat ini ya. Lalu selanjutnya masuk ke tim yang saya dukung nih, Bayern Munchen ya. Saya fans Bayern Munchen. Oh, Bundesliga menang ya. 2-1 ya di Der Klassiker Yes, lawan Dortmund. Ya. Olise dan Kane mencetak gol lagi ya. Kane gila. Kane gila nggak ada, kayaknya nggak ada game yang nggak nyetak gol Nggak deh. ada bre, nggak bisa Bisa dia. bisa balon Gimana doang. tuh Yona Firi menurut anda Kane? Kane banget tuh parah. Menurut gua karena ini harus menjaga performa levelnya karena di 2026 ini Piala Dunia mereka sangat dibutuhkan. Woi. Oh iya, iya. Dan performa ini dengan Olise juga menyetel di Liga Inggris juga kan Olise tuh. Olise ini orang Prancis dia. Crystal Palace sebelumnya Dulu Crystal di Palace. Crystal Palace. Iya anjir. Tapi dia sebenarnya dia bisa pilih Inggris atau Prancis, dia pilih nasionalitasnya Prancis tapi Olise. Iya. Kita lanjut ya ke La Liga kali ini. Waduh. Silakan anda kan fansnya. Real Madrid. Kami walaupun menang 1-0 sama kayak Arsenal tetap dipucuk. Si songong. Emang orang-orang di pojok tuh songong. Emang. Dan sedihnya kartu merah, posisi kartu merahnya kita tuh 2 ya. Di Getafe itu 2 dan menitnya belum menit-menit akhir, tapi nyetaknya cuma 1 umpan Arda Güler kepada Kylian Mbappe. Apa tuh mungkin kurang klinikal atau gimana tuh Bung Jer? Bellingham Bellingham kan main duluan soalnya tuh. iya, Bellingham. Itu tuh mungkin Arda Güler udah posisinya posisi Klopp sama Mbappe ya. Nyetel banget chemistry. Nyetel. Karena tipe-tipe yang dibutuhkan Mbappe attacking midfielder yang passingnya bagus, ya aktif, ya. yang passing. Kalau Jude Bellingham kan lebih box to box ya kan, lari terus. Ntar berdua lari lama-lama sprint tuh berdua, tuh nggak nyetak gol tuh. Adu lari gitu kan. Gitu. Barcelona berhasil menang 2-1 melawan Girona ya. Iya. Rashford free kick-nya kena tiang tuh sebenarnya gue liat gila, hampir golin juga ya. Pedri yang mencetak gol ya dan sebenarnya dibalas dengan salto Axel Witsel si Kribo tua nih ya. Gue udah nggak tahu dia kemana, ternyata di Girona sekarang. Iya, dia udah Terakhir pernah di Atletico dia aja waktu itu. pernah di Liga Cina. Iya, pernah di Liga Cina Saya juga. tuh pemain Belgium itu ya. Bener. Iya. Yang Kribo tak bener. Nah, dan Tiba-tiba salto cuy. di ini ya, mencetak golnya tuh udah di menit 90-an. Yang gol keduanya Araujo. Si Araujo ya Iya. di 90 plus 3 Sebelum mencetak gol itu sempat dikepung sama Girona si Barkanya. Barca juga menyerang mulu, Rashford berapa kali Rashford Iya. ini. Kok gacor ya bro di Barca ya. Langsung menelan ludah. Tapi gak apa-apa, MU habis menang gak bisa kita Itu katain. ada teorinya, Bang. Pemain jago kalau pelayannya jelek jadi jelek. Nah, pemain jelek pelayannya jago jadi jago. Nah, gitu. Jadi Rashford masuk yang kategori A apa B tadi? Pemain jago pelayannya jago. Oke, sip-sip. Dan emang bener ya, Barca masih menempel Madrid di nomor 2 ya. Nah, ini El Clasico penentu nih. Siapakah yang akan lihat menggeser ya. puncak? Langsung masuk ke Serie A kali Serie ya. A. Juventus kalah nih sama Como gimana, Jer? Aduh, ini makanya Aduh, tak Como tak. Igor Tudor yang selalu dengan pertandingan terbukanya akhirnya kebuka banget ya kan, dengan 2-0 dari Nico Pas. Nico Pas gol pertama asis, Bang. Asis Dan yang gol pertama itu kayaknya set piece yang dilatih berulang-ulang deh. Karena dari corner dia passing,
ke temannya, dibalikin lagi terus di crossing. Iya, Ada yang apaan coming from behind gitu langsung, gol. Jadi Bagusnya. udah gol hafalan lah gol Ini pertamanya. udah nyetel. Udah Ya, nyetel. Fabregas pelatih yang bisa meroket juga nih kalau Iya. pinjam dulu ya. Dan gol keduanya Nico Pas itu sendiri tuh tendangan pressingnya dan jago. Dan katanya banyak yang nonton loh pertandingan itu. Andri nonton. Iya. Dalam rangka apa gue gak tahu. Nico Pokoknya banyak Pas yang nonton deh tuh. jadi apa Buzzer, ya? buzzer jarum. Buzzer jarum. Mahal banget bayarnya Andri anjing. Setelah itu ada apa lagi nih? AC Milan menang ya. AC Milan menang lawan Fiorentina 2-1 di mana 2 gol dicetak Rafael Leao, 1 penalti. Gila aja. Modric jago banget masih ya. Umpan-umpannya bagus Dan banget. permainan di Liga Italia entah kenapa metanya lagi 35-1-1 nih ya sekarang. Nah iya tuh, itu Itu jadi lagi penasaran meta tuh. banget tuh. Nah, Nico Pas tuh pakai formasi itu kan Como 35-1-1. Iya. Semuanya, Nah, semua ya Liga semua hampir rata-rata. Jadi Masih ada yang 3-4-3 juga. Jadi benar-benar. Jadi menurut lu kenapa itu bisa terjadi 35-1-1? Karena gue melihat kalau Fabregas ya, kalau ini berkaca dari Como FC, Iya. kita berkaca dari Como karena terkadang kalau dua striker akan terjadi bottleneck bro. Karena terkadang nggak semua striker bisa melakukan build up play, punya Iya. visi yang bagus, off the ball yang baik. Jadinya mungkin kita taruh AMC aja deh satu nih attacking midfielder center buat nge-provide si striker ini biar lebih serangannya lebih dinamis di tengah. Jadi overload lapangan tengah bro kalau menurut gue. Begitu kalau menurut gue. Jadi makanya meta ini kenapa mulai dipakai di Liga Italia karena kan mainnya juga lebih slow pace ya. Iya. Jadinya mungkin main dari tengah tuh lebih enak. Kalau di EPL kan kebanyakan main dari pinggir biasanya, main cepet. Iya, Ya, iya, kan iya. Ini alasan kenapa 35-1-1 lagi meta Kalau juga lu ya. lihat dari helikopter view, Helikopter view. Ya. kelihatannya tuh emang kayak kosong. Tapi kalau lu sebagai pemain di dalam lapangan penuh banget. Penuh bener. Iyalah. Bener, Jadi bener. bingung tuh. Kadang Bener. tuh dia kalau jarak kan main bola juga tuh. Iya. Bingung dia kalau mau ngoper ke siapa misalnya penuh rame, akhirnya lu ngapain? Nge-shoot nggak sih? Nge-shoot, ya, iya. Gagal shootnya. Iya. Tiba-tiba iya. Tiba-tiba gagal ya. Bisa, Tapi bisa. karena iya gelandangnya situ 5, sini 5. Iya. Anjing 5 tambah 1 6 anjing di tengah. Iya kan? Itu pokoknya dari sayap tuh, dari dari maksudnya dari setiap tim lewat dari kotak penalti masing-masing. Rame banget nih. Apa nih? Apa nih? Dikira orang kondangan kan di tengah-tengah. Rame banget sih. Bisa. Dan terakhir ada Inter dengan Roma 1-0 untuk Nah. Inter ya, gol cepat dari Boni ya. Iya. Bukan Wilfried Boni tapi ya. Bukan. Ini susah banget lagi Boninya siapa? Belakangnya Boni Juve. aja, makanya tadi gue panggilnya Boni aja udah. Dan posisi dia pun yang ketika mencetak gol tuh kayaknya offset trapnya gagal dari Roma ya kan. Karena tiba-tiba dia sendiri udah lari aja terus ngehantam kipernya kan. Salah satu project yang bingung mau diapain AS Roma ini loh. Iya. jawabannya nih. Tim ibu kota yang nggak tahu nih mau Tahu apa nih maunya apa sih? Yang mereka punya cuma Totti. Udah habis itu gak ada. Dibalas sekarang tapi ya udah bingung juga mau ngapain. El Sharawi kan ada juga. Iya. Ada, Tapi Dobiak. dia buat bakal apa ya aja habis itu. Dobiak juga ada, Bang. Ngapain? Enggak tahu buat diapain anjing. Kayaknya Arsenal Roma ini salah satunya biar dia bisa back in the game ya. Beli siapa? Jual. Jual klub Roma. Iya. Ganti ke Shanghai Shenhua. Shanghai Shenhua, Liga Cina. Enggak, tapi harus dijual sih Roma, harus ganti manajemen. Udah kacau. Kacau. Oh, iya, Udah 20 iya. tahun. Berapa tahun lagi ya? Enggak lah. Kapan terakhir dia menang? 2000 bareng sama Persija juara Bang zaman BP. 25 tahun anjing. Iya. Tapi nggak pernah dicengin. Iya. Itu juga aneh ya. Ah, Bayangin iya. kalau tim kita aja kayak gitu. Cengin Iya habis sih. anjing.